Halo. Ini dari rumah. Tahu ya persegi Mira. Tidak sempat lagi. Hidup dia. Kayak gitu lah, bisa apa pakai sih. Apa? Horas le. Enggak, orang sudah dari kita. Dia masih kecil, masih anak-anak. Dia masih belum belajar komunikasi. Mama nih. Ini bicara kan. Iya. Oh. Aku kalau di situ kalau beca ini apa? Ini kan ada tukang beca, mana satu di luar. Hai Ayu. Mantap sih Ayu Pak, satu hari aja kemarin. Sisi race. Bisa terang lampunya. Oh jadi tadi dijemput? Iya. Bilang tadi kami. Jangan ibu sini lah ibu. Bilang. Situ bisa apa enak. Kok bisa lagi? Banyak lagi orang Sianto. Oh, masih masuk ya? Masih Marcel, masih gue. Iya ke rumah dia. Kalau di situ punya beca aja kan. Bilang kan. Ada boleh isi beca masak mama nanti dia. Mana satu di mana? Itu kan ada di situ. Itu kan jalan Pak. Di situ punya dia kan. Iya. Apa biar pun bisa ke sini. Yowes. Bos, sekarang dia juga cek. Gini. Gini katanya. Kita orang di kamar juga, Bang. Bagus. Ini yang tunggu-tunggu juga Marcel. Mantap, mantap. Masih jago di SMK. Belum lagi. Iya, sudah rame pemuda kita kayak gini. Jadi jangan bisa konsumsi. Bisa Main konsumsi. Marcel, main dua boleh. Bisa. Samo. Halo. Halo. Cerah Pak, cerah. Cerah. Iya, cerah. Mana orang nama? Ada dari Medan juga. Mana? Dari mandi. Itu benda di depan. Semua ini saja buat kesannya kan. Iya ya, sama juga ada yang juga. Ini kata mama. Bola. Ada orang si Gwen juga kata. Iya ya. Ini kosong. Kosong Pak. Terus nih kita di tempat. Ya. Ya, tempatnya bisa main dua orang. Apa ya? Aku. Oh iya. Mampir pun kita ini. Bila Tuhan menjadi
Di. Tinggal orang hidupnya kan. Enggak maksudnya kesini jaringan itu bisa. Sampai nama apa? Memang ya. Pakai WP aja, Pak. Kok bisa mana itu loh, Pak? Mana kan tidak hindar sama. Oh. Iya, aku manggil kata Bapak. Aku memanggil tidak masuk itu. Tapi orang siang coba menjadi. Tapi orang masuk ya. Yang nggak hadir karena nggak bisa mandi, terus ada pansus gitu. Nanti, ada. Oke, silakan yang bagaimana. Mari kita mulai ibadah konsul pada malam hari ini. Saya sapa semua umat Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar sepanjang minggu ini? Luar biasa, amin. Amin. Kita mulai ibadah kita. Mari kita bersatu hati. Kita Tuhan kita. Bapak kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan telah berikan pada setiap kami. Teman-temanmu untuk berkumpul di tempat ini dengan Tuhan. Bapak kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan daripada firman Tuhan dan berbagi sharing tentang hidup kami juga ya Tuhan. Bapak biarlah kiranya Tuhan yang berkenan atas ibadah kami ini dan Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap ibadah kami ini mulai dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Bapak biarlah setiap firman yang ditaburkan di tempat ini ya Tuhan semuanya sampai di tanah yang baik dan subur ya Tuhan, sehingga bisa menjadi pegangan bagi hidup kami dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Bapak kami bersyukur dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
untuk Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit. Boleh kita sama menjadikannya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Hati
kami tahu pada waktu Engkau Sang Firman yang telah datang menjadi manusia, Engkau memulai pelayananmu di dalam dunia ini. Mujizat yang pertama yang Kau buat adalah di dalam pesta perkawinan yang di Kana, Engkau ubahkan air menjadi anggur. Maka kami percaya kalau Yesus Kristus Tuhan hadir dalam setiap keluarga kami, segala yang namanya kehampaan, kekosongan akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera oleh karena kehadiran Kristus dalam keluarga kami. Engkaulah kepala dalam keluarga kami, Engkaulah jurumudi bahtera dari keluarga setiap umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami seluruhnya, membawa kami kepada hikmat dan pengertian, dan kehendak Allah kami taat untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita sebelumnya. Ya, di bulan keluarga GBI pada Juni ini kita sudah masuk di dalam minggu yang kedua, yaitu keluarga yang peduli dan bersaksi. Kita lihat di dalam nas firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 29 sampai ayat 34. Jadi malam ini tidak khotbah lagi ya, ini hanya pengulangan, lalu kita share, diskusi, saksi, dan juga mendoakan. Baik, kalau sudah ketemu kita baca bergantian Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai ayat 34. Dimulai ya, ayat 30 nanti kita seluruhnya begini seterusnya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bibir mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan mengirimkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa dia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Nah, kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan ini bahwa pertobatan kepala penjara di Filipi ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak berhenti pada satu pribadi. Injil yang diterima dengan sungguh-sungguh membawa dampak kepada seluruh rumah tangga dan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain. Nah, kita tidak boleh terjebak kepada yang penting aku diselamatkan. Saya orang yang rajin beribadah, menjadi pelaku firman Tuhan, lalu berhenti sampai di situ. Kita tidak membawa dampak atau kita tidak membuka rumah kita, keluarga kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, tentu ini bukanlah suatu pandangan yang bagus. Bayangkanlah kalau seorang dari rumah kita, katakan hanya diri kita sendiri, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup saleh, rajin, takut akan Tuhan. Terlebih lagi kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang yang akan melihat kita itu akan berkata, khususnya
saudara-saudara kita yang seiman di dalam satu komunitas gereja atau komunitas keluarga rohani, mereka akan berkata, ya kalau kita lihat orang ini ya hebat sekali dia, tapi tentu bebannya ini berat ya, karena keluarganya belum ada yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan seperti dirinya. Nah, seperti itu. Dan juga dari pandangan orang di luar keluarga rohani atau gereja sebagai komunitas kita, katakanlah orang awam yang melihatnya, orang akan berkata seperti ini, ih lagi nyunduk adik bapakna umatna manangna suamina istrina kagelingna nangalung dalam bukan. Justru makin tidak baik kehidupan keluarga. Ideal kami yang naik. Di mananya doanya itu? Di mananya kepercayaannya itu? Seperti itulah gambaran-gambaran yang terjadi. Tapi kalau sebaliknya, kita seisi rumah kita adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita melihat walaupun kita tidak sesempurna daripada apa yang diharapkan oleh dunia, tapi karena kita sekeluarga orang yang memuji memuliakan Tuhan dan menunjukkan kita seperti nyanyian kita tadi, saling melayani, saling melengkapi, saling mendoakan, mendukung di dalam segala kekurangan dan kelemahan, orang akan orang akan memberikan pujian dan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka berkata, ya bahagianya orang itu ya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Membuat ada sebuah kecemburuan rohani bagi yang lain. Rindukanlah Tuhan seperti itu. Ya, bahkan berdampak besar kepada apa? Kehidupan daripada anggota keluarga, khususnya anak-anak kita yang hidup di dalam Tuhan. Yang perempuan akan berkata seperti ini, nanti kalau aku menikah harus seperti bapakku yang takut akan Tuhan yang menjadi suami. Demikian juga dengan anak-anak yang laki-laki berkata, aku pun nanti kalau menikah harus seperti mamaku, aku dapat istri yang takut akan Tuhan. Nah, itulah yang itulah yang akan terjadi, menjadi kesaksian kepada orang lain, kepada satu dengan yang lain. Ya, nanti kita boleh testimoninya. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada 3 poin. Yang pertama, Injil diberitakan kepada seluruh keluarga. Dalam ayat 31 dan 32 tadi, jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sesi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Paulus dan Silas tidak hanya memberitakan Injil kepada kepala penjara, tetapi juga kepada seluruh seisi rumahnya. Nah, keselamatan pribadi membuka pintu bagi pekerjaan Tuhan dalam keluarga. Injil perlu didengar, dipahami dan diterima oleh setiap anggota keluarga. Rumah tangga menjadi tempat pertama di mana kabar baik Kristus harus diberitakan. Ya, revival atau kebangunan rohani keluarga dimulai ketika firman Tuhan hadir dan didengar bersama. Nah, ini jarang kita melihat hari-hari ini seperti itu ya. Nah, kita sebagai orang tua, apalagi orang-orang Kristen juga pada masa yang sekarang, sangat jarangnya memanggil pendeta ke rumahnya hanya untuk ibadah keluarga. Ya kan? Kalau keluarga besar sering terjadi ya. Nah, misalnya pulang dari rantau anak-anaknya, datanglah di situ tulangnya, datanglah tetangga, lalu dipanggil pendeta, itu hal yang biasa. Tapi kalau di rumah Kristen, wah, Pak Pendeta, perlu kalilah kami, Bapak dulu memimpin mesbah keluarga kami, karena kami merasakan bahwa perlu kali berita firman Tuhan disampaikan di keluarga kami. Hampir tidak ada.
Ya, hampir tidak ada. Karena kenapa? Karena perlu sesuatu yang dipersiapkan untuk itu. Tapi untuk hal-hal yang dunia, kita mau berkorban untuk itu. Ya, contoh saja. Ya, anak kita lelet di dalam matematika atau kurang di dalam membaca. Kita datangkan yang guru les datang ke rumah kita. Kita privat khusus untuk itu. Kita bayar mahal-mahal. Tapi untuk perkara rohani, no way untuk itu. Sama sekali tidak perlu untuk itu. Kita cemburu sebenarnya loh kepada saudara-saudara kita muslim itu. Saya mau ikut kalau mereka itu. Ya, guru ngaji didatangkan di rumahnya supaya bisa baca Al-Quran. Iya kan? Hanya membaca saja dan melafalkan saja. Dia bayar itu. Tapi kalau Kristen, tidak ada yang melakukan hal yang demikian. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu penegasan yang luar biasa itu dari Musa. Kamu harus mengajarkannya. Waktu apa? Bangun tidur. Waktu duduk. Di rumah. Di ladang. Di perjalanan. Bahkan taruh itu di alas ambang pintu rumahmu. Buat itu digelang di tangan. Di dahimu lagi. Seperti itu. Betapa tegasnya bahwa firman Tuhan itu sangat harus bergema di keluarga kita sebagai orang Kristen. Ini penting sekali untuk kita bisa paham. Ya, makanya keluarga Kristen pada hari-hari sekarang ini mudah sekali untuk dihancurkan oleh setan dan iblis. Ya, sangat rapuh dan juga tidak lagi sesuatu yang mengherankan bagi kita. Orang-orang Kristen meninggalkan iman percayanya hanya karena jodoh, terlebih lagi karena pekerjaan. Ya, sudah jarang kita menemukan. Oleh karena imannya seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, sampai dibakar pun tetap bertahan imannya kepada Tuhan. Tapi saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini, mau apapun yang terjadi, ya, bersama tangan ataupun bulan haba-haba kita tetap menjadi Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, itulah yang menjadi keyakinan kita. Tapi tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi ini akan menjadi teguh dan kuat dan terjadi kalau di keluarga kita firman Allah dinyatakan atas kita. Makanya sebuah keluarga itu kita dimakan dalam keluarga kita. Amin. Ya. Kadang kesibukan membuat kita tidak bisa ada waktu. Ya, kita harus mengupayakannya. Kumpul bersama, doa sama, ya, sampaikan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bisa menguraikan, bacakan saja. Gitu ya. Nah, yang kedua, kasih dinyatakan dalam keluarga ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, setelah menerima Injil, kepala penjara segera menunjukkan perubahan hidup melalui tindakannya. Ia mencuci luka Paulus dan Silas sebagai bentuk kasih dan pertobatan yang nyata. Injil sejati selalu menghasilkan transformasi dan karakter. Kesaksian keluarga Kristen bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui tindakan kasih, kepedulian, dan pengorbanan. Nah, kalau Injil sudah kita terima, harusnya diikuti dengan terjadi perubahan karakter, transformasi di dalam hidup kita. Mengapa keluarga kita tidak apa? Tidak tertarik kepada ini. Atau anak-anak kita tidak tertarik kepada hal yang rohani dalam hal memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sebagai orang tua tidak menunjukkan bahwa ada perubahan karakter dalam hidup kita. Bahkan yang lebih sering kita hanya menyuruh, tapi kita tidak pernah menjadi pelaku. Ya kan? Ke gereja kau, tapi kita sendiri tidak ke gereja. Berdoa kau, tapi kita sendiri tidak pernah berdoa. Nah, jadi ini gambarannya. Di rumah itu, anak-anak itu adalah peniru yang ulung. Sama-sama katakan anak peniru yang ulung. Iya. Anak itu peniru yang ulung. Kita gagal untuk
memerintahkan mereka tentang sesuatu. Tetapi apa yang kita lakukan tidak pernah kita ajarkan kepada mereka. Mereka berhasil untuk apa? Meniru daripada apa yang kita lakukan. Karena kenapa? Ternyata anak-anak itu adalah seperti spons yang menyerap dengan kuat atmosfer yang ada di rumah itu. Tahu spons kan? Tahu spons? Spons itu busa. Nah, busa. Iya, seperti busa pencuci piring ini. Nah, dan akan mulai jari-jari, jari kelapa, ada spons. Nah, memang dijual jadi kan. Nah, jadi busa emang. Nah, jadi anak-anak itu seperti itu dia. Nah, apa yang ada di apa yang ada di rumah itu langsung diserap, gitu ya. Ya, tanpa kata-kata, tapi langsung diserap oleh anak-anak itu. Nah, bagaimana suasana kita di rumah itu akan ditampilkan mereka di luar sana. Gitu. Jadi makanya kasus-kasus persoalan-persoalan anak-anak yang ada di luar itu adalah karena spons yang menarik air, atmosfer yang ada di rumah kita. Ya, seperti itulah yang akan terbawa keluar. Ya, kalau kita seorang yang emosian, ya artinya kita langsung bertindak, wah bung-rang gitu ya. Nanti anak kita juga seperti itu kayak gitu juga. Karena mereka sedang menyerap semua atmosfer yang ada di dalam rumah. Tapi sebaliknya, kalau di rumah kita adalah atmosfer surgawi, pujian dan penyembahan, kasih, tindakan yang nyata, maka di luar juga akan seperti itu ya nanti anak-anak kita. Dia kawan yang suka, Pak pulang di rumah itu, Pak kasih saja buka lewat kawan dulu. Ya, buruk kali dia. Mau ku ajari dia, tapi tak ngerti-ngerti juga dia. Apa yang mau ku buat untuk dia? Ya kau doakanlah. Nah, kalau kita seorang yang suka emosian, tidak menahan diri, langsung spontan, nah di luar nanti seperti itu. Begitu dia diganggu kawannya, langsung respon dia untuk melakukan tindakan. Nah, harusnya gimana kita melihat yang seperti itu. Nah, kita melihat hal yang seperti itu, nah kita juga seperti itu juga di rumah. Begitu kita sudah mau marah sekali, tahan dulu, elus dulu dan berdoa dulu. Nah, akhirnya kita pun mengajari. Dia sudah mau memainkan video, tunggu dulu. Nah, elus dadamu, berdoa kau dulu. Terus dengar Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan dari seperti itulah tindakan. Nah, maka seperti itulah yang akan terjadi. Dan juga kepedulian di dalam hal kasih dalam keluarga kita harus kita terus tidak terjadi dengan tiba-tiba, tapi terus dengan belajar dan latihan demi latihan. Gagal pasti akan ada, tapi jangan pernah berhenti untuk terus melakukan hal yang baik di dalam keluarga kita. Kenapa? Dunia lebih mudah melihat Injil melalui hidup yang berubah. Katakan amin. Ya. Kalau kita bawa ini kitab ini, kita khotbah pun orang-orang yang ada sekeliling kita belum tentu mau mendengar. Malu-malu kok katanya mas tuari itu Kristen kan gitu. Tapi kalau hidup kita berubah, orang melihat Injil dalam diri kita. Amin. Nah, kalau sejak kan anak baik ini. Tapi contohlah kalau sejak ini preman luar biasa di sini. Setiap orang yang lihat ditoyorinya kan, begitu dia mengenal Injil, bertobat, sungguh-sungguh setiap orang yang lewat minta maaf dia, maaf saya kemarin sudah ini. Apalagi ada orang yang ditipu seperti si Lukas, si Zakeus itu. Aku pernah nipu kau ya. Berapa kemarin ya? 100.000. Oh ganti 400.000. Bola sih rohani kan. Kurang bulan dari kan gitu jadi kan. Kurang banyak yang kemarin ini. Nah, orang akan melihat Injil dari dalam diri kita. Karena dia lebih mudah melihat Injil melalui hidup yang berubah. Katakan amin. Nah, itu hal yang luar biasa. Ya mungkin kita sebagai anak muda, ya mungkin hari ini kita belum bekerja, belum ada penghasilan yang pas dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menunjukkan sikap kita yang baik terhadap orang tua, terhadap keluarga kita,
kita ramah, kita peduli, kita bantu orang tua kita. Hei, dengarkan baik-baik. Jodoh cepat kepada orang yang seperti ini. Mengaruh amin. Iya kan? Langsung datang orang bilang, sama katanya. Elak kumai bang. Alana kalau elak ku beri secara dinai format nai. Mau diri karya itu sih pasti bisa nih menanggung jawab. Gitu. Tapi cobalah kalau kita apa? Kalau kita sebagai anak, tidak hanya sikap kita yang baik terhadap orang tua, ya. Baru satu kita bilang beri jawab 3, bah. Orang pun akan bilang begini. Berkawanlah dia dengan anak kita. Udah langsung kita bilang, sotung jono-jono kau tusi, ya. Tak kasih kan gitu kata orang. Tapi cobalah kalau baik. Tak usah menafkah. Dihatai sini atau patok nama biologi asal nak tuhan nasi kan gitu kan. Nah seperti itulah yang akan terjadi. Injil mudah dilihat melalui hidup kita yang berubah karena kita percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, ada sukacita. Ya, terakhir sukacita keselamatan memenuhi keluarga. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia menjadi gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya bersukacita, keselamatan, membawa suasana baru dalam rumah tangga, damai, pengharapan, sukacita sejati. Injil bukan hanya mengubah status rohani, tapi juga atmosfer kehidupan keluarga. Rumah yang dipenuhi Kristus akan memancarkan kesaksian kepada lingkungan sekitar. Keluarga yang mengalami kasih karunia Tuhan dapat menjadi alam penginjilan yang hidup. Nah, luar biasa. Akan terjadi dalam keluarga kita sukacita, damai sejahtera, dan juga atmosfer rohani surgawi di dalam rumah kita karena Kristus yang menjadi kepala. Ya, saya sudah sangat bahagia sekali ya sebagai orang tua punya anak 3, ya anak yang baik. Nah, tapi di rumah kami rasanya 1 bulan ini lebih gembira lagi kami saya sebagai orang tua rasakan. Ya, setelah 2 tahun si Sarah ini tidak bersama dengan kami, sekarang bersama dengan kami. Ya. Ada suasana yang sangat berbeda yang saya sendiri rasakan. Karena sebelum dia waktu dia masih SMA, suasana di rumah waduh sering kali ribut gitu ya. Suasananya ya persaingan kira-kira gitu dan sebagainya. Tapi setelah sekarang waduh ketemu mereka seperti tim yang seperti tim yang solid, bercandanya, apanya semuanya, rasanya, kalau bisa terus di sini lawan ini. Tapi apalah boleh daya, karena sebentar lagi mereka juga akan Pavel akan berangkat kuliah, memulai kuliahnya yang baru. Nah, si Sarah juga saya bilang, wah, kau lama lagi di sini. Saya bilang, mana ada orang tua seperti bapak katanya, kuliahkan anaknya ditahan-tahan di rumah. Orang mau berkarir ya, mau apa? Mau mendapatkan pengalaman baru. Pun dia juga dalam hati, ya, bertinggallah kami aja lagi. Nah, seperti itulah gambarannya. Nah, jadi saat kumpul saat kumpul anak-anak itu, wah, ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saya percaya karena Kristus, karena kuasa Roh Kudus, karena firman Allah yang bekerja di dalam keluarga ini. Ya, kalau enggak, ya tentu janganlah ketemu, kan gitu ya. Karena kalau ketemu terjadi apa? Perang Gaza atau perang Timur Tengah. Sana ribut di sini ribut, sana hancur di sini. Waduh, tidak tahu kita mana yang apa. Akhirnya kita berkata pusing, gitu kan? Nah, tapi kalau seperti ini terjadi dalam keluarga kami sebagai keluarga kembali jemaat, doakan kita hal yang sama terjadi dalam seluruh jemaat Tuhan yang ada di dunia. Nah, itulah yang menjadi kesempatan kami. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita sekalian. Sekarang pertanyaannya bagi kita, boleh kita share, apakah
keluarga kita sudah menjadi keluarga yang peduli dan juga keluarga yang bersaksi. Kalau sudah dapat berbagi, kalau belum, apa yang menjadi kendalanya? Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Oke, silakan siapa yang mau memulai. Haleluya. Tidak ada nunduk ya. Kalau lepas semua tuh. Kalau lepas. Ya kan ini kan pengalaman apa kesaksian keluarga, masa kesaksian keluarga semua pas. Iya, tidak ada yang pas sedikit. Oke, dari mana kita awali? Oke, kiri kanan. Julian. Haleluya. Ya, kita juga bersyukur ya pemuda kita sudah mulai banyak terlibat di dalam komsel kita, komsel 4 ini. Ya. Nah, kita ke depan ada ya, motornya ya tentu ini lah ya kan, Bang Jeki, Bang Brian, ya kan. Nah, kalau Brian datang, Marcel datang, ya kan. Ya gitu. Dan dia pun sungkan juga kalau ada kawannya selama ini kan. Nah, sendirinya kalau nak muda di situ, Bang Paul sekali-sekalinya datang, iya kan. Nah, jadi kalau seperti ini kan pasti senang juga mau ikut, kan gitu. Tambah lagi datang Bang Henry, ya kan. Nah, kalau orang tua kadang kita maklumilah harus masuk malam seperti keluarga Pak Simanjuntak ini kondisi mereka sama-sama masuk malam kan memang. Nah, tentu kita tidak bisa ya. Nah, juga dapat keluarga lagi tadi 3 ya. Nah, kalau keluarga Pak Sagalung di depan ya maklum kita baru apa masih baru pulih bersalin ya. Yang lain karena air tidak hidup. Nah, mereka bau dan kita terganggu. Oke, silakan. Nah, gimana Pak Hadirat? Silakan Pak. Duluan. Aku mau ikut ya. Nggak ada kendala. Oh, sudah ada kendala. Luar biasa. Terus kita doakan keluarga Pak ini ya. Bapak ini kemarin hasilnya baik Pak ya. Nah, sempurna lah. Kesehatan dan dikaruniai berapa berkat Tuhan bagi mereka seperti ini. Terus kita doakan. Oke, lanjut lagi Ibu Sunan tadi gimana Ibu? Puji Tuhan. Haleluya. Benar juga kata firman Tuhan. Kalau kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, kita akan menerima kasih dari Tuhan. Saya sedikit bersaksi ya. Kami dulu tinggal di Kampung Kelapa. Saudara tahu situasi Kampung Kelapa itu bagaimana kan? Anak-anak saya dulu SD, SMP, SMA di sana. Jadi sebelum mereka ini masuk ke rumah, saya tidak masuk ke rumah. Saya tidak di rumah. Saya cari mereka. Sehingga tetangga saya banyak yang begini. Sudah anak-anak muda udah SMA lah. Ibu ini udah SMA anaknya dicari-cari juga, dicari-cari juga. Berarti sama saya bilang kalau saya cari anak saya itu karena saya menghargai mereka, mengasihi mereka, supaya mereka jangan nanti ikut-ikutan dengan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sampai sekarang juga puji Tuhan, walaupun mereka di perantauan, Tuhan selalu menyertai mereka. Tapi jika mereka umpamanya bertelepon, saya selalu tanya, kamu berdoa atau kamu beribadah? Itu, ya, apalagi itu yang siap dan itu kalau ditanya gitu, mama itulah kayak udah sirtua saja. Dan ditanya gitu, katanya kan. Tapi itulah, syukurlah, puji Tuhan lah. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan pertolongan yang luar biasa dalam keluarga kami. Dulu suami saya meninggal, anak saya segini, kecil-kecil, paling besar kelas 5. Jadi ibu kami di sana mengontrak. Tapi puji Tuhan karena Tuhan baik, tidak bosan-bosannya saya berdoa. Kalau saya ke pasar, saya melihat rumah orang kecil punya itu, saya bilang begini, Tuhan,
segini pun nanti kau kasih sama aku rumah Tuhan. Hmm. Terima kasih. Puji Tuhan, lebih dari situ dikasih Tuhan. Ah, Karena setiap dulu, sekarang saya agak kurang persekutuan dengan Tuhan. Nggak tahu apa masalahnya pikiran ini. Karena sudah ada mobil. Memang sekarang kurang persekutuan sama Tuhan. Waktu aja. Kalau dulu saya tidak lupa berdoa itu jam 2. pagi ya. Jam 2. Itu jadwal saya berdoa jam 2. Kalau sekarang memang tadi itulah minta sama Tuhan. Tuhan kembalikan persekutuan saya mula-mula. Itu saya minta sama Tuhan. Jadi benar kata Tuhan itu, kalau kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan dan mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita juga akan mengikuti jejak kita. Jadi Tuhan. Ya sedikit saya ada juga apa ya ingat apa yang disampaikan Ibu Manungkali tadi. Waktu anak saya lah Pak Awel sudah tahulah bermain gitu ya. Jadi dulu ibu gembala kan masih jualan di pasar. Tentu kalau saya pergi menjemput ibu ke pasar, si Pak Awel keluar dari rumah, lari dia main-main di harapan positif rumah siapalah rumah tulang rumah oma gitu. Jadi sudah malam ini bilanglah kata Mbak Oma, pulang kau carian nanti bapakmu. Indah Oma katanya, bapaknya nanti datang menjemput aku katanya gitu. Nah rupanya hal ini juga berimbas kepada anak-anak yang lain gitu, berimbas kepada anak yang sepermainan dengan mereka. Saya bukan tahu siapa itu. Mereka sendiri ngomong begitu. Dia bilang gini, kalau aku rindukan dia aku dicari mamaku katanya. Karena aku tidak pernah mamaku mencari. Entah pulang saya, kalau tidak pun tidak pernah aku dicari katanya. Tapi rindukan aja aku dicari mamaku katanya. Nah jadi ada kebutuhan anak itu seperti mentes orang tuanya, apakah dia peduli terhadap saya atau tidak. Nah seperti itu menjadi penggambarannya. Nah tentu kepada kita juga sebagai orang tua harus menyatakan kasih, dan anak-anak pun janganlah terlalu menjadi overthinking kan, apalagi yang sudah besar kalau ditanya udah jam ini belum pulang, ya ditanya ya jawab lah handphonenya, ya kan, jangan sampai berulang-ulang dihubungi daing. Itu kan bentuk kepedulian, bentuk kasih dan lain sebagainya. Karena ada hal yang kita pikirkan, ya kalau jauh gimana di jalan, ya kan, atau ada kegiatan yang lain, ya itu jadi perlu ditanya, dijawab, cepat merespon. Nah, karena hal itu adalah untuk kebaikan dan juga menjaga komunikasi kita yang menjadi sehat kalau kita ada respon yang baik, ya. Nah, jadi itu yang menjadi harapan kita. Jangan marah kalau ditanya, itu bentuk daripada kepedulian. Tapi terlalu over proteksi, ya proteksi kepada anak-anak kita juga membuat mereka juga tidak bisa berkembang, ya kan. Satu-satunya kita kontrol, misalkan berteman dia dengan siapa, kita pikir dia masih anak-anak kan gitu juga, itu membuat dia menjadi kurang nyaman. Nah, dan juga kawan-kawannya bisa membuli dia anak mama katanya gitu kan. Nah itu juga mengganggu keadaannya. Nah, jadi ini juga kesaksian yang sangat bagus Tuhan memberkati kita. Boleh? Ya, masih tinggal 9. Boleh matikan. Lepas tinggal 9 ya. Oke, boleh kedua orang lagi. Nah, Ibu Ani, tak saksi. Pas ya? Ibu Nofri. Pas. Ada pas. Oke.
Anak muda yang bersaksi, silakan. Rian. Apa yang diproses? Karena saya masih di Timur saat di Jawa. Tidak, di Timur. Karena itu dong, saya masih di sini jaga, masih bisa aja, masih dalam proses. Siap, itu saya. Aku pengen Sederhana kan Pak. Oh. Istilahnya belum ini mereka. Oke. Nanti masih ada kendala ya. Satu udah datang, Satu sudah datang. ini satu lagi lah. Ya, jadi percaya saya kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihatnya ya dari kasat mata kita, ya artinya tidak terlalu berat ya. Kita sama-sama bergerejanya, rajinnya bergereja kan. Hadirnya di dalam dalam ibadah. Jadi kita doakan aja ada Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga tujuan-tujuan Tuhan di dalam pengertian yang benar. Mungkin pengertian yang benar ya menurut masing-masing, kan kira-kira begitu nih sekarang itu, menurut masing-masing, tapi belum tentu seturut dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kita percaya itu. Seperti firman Tuhan, kamu akan selamat dan isi rumahmu diselamatkan. Jadi terjadi ada terjadi kerukunan yang luar biasa. Kalau di rumah tentu rukunnya semuanya kan baik-baik saja. Tuhan kita. Ada lagi yang lain? Enggak? Tuan rumah. Cek. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kita berkumpul tempat ini sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman bapak ibu semuanya yang menggerakkan hati pikirannya datang ke tempat ini kita bisa beribadah. Saya percaya di mana ada roh Tuhan itu ada banyak mujizat, kesembuhan, limpah berkat melimpah. Mujizat bahkan apapun itu. Di mana ada roh Tuhan. Tapi kesaksian saya di sini. Dari kecil saya meneliti kehidupan saya, membedakan kehidupan saya dengan kehidupan orang. Kenapa sih mereka itu hidupnya diberkati? Kenapa yang satu lagi enggak? Kenapa hidupku kok begini-begini? Jadi saya meneliti itu keluarga ini saya ambil dari tulang Agus, tulang Eko. Kok hidupnya diberkati aja? Diberkati Tuhan, keluarganya diberkati kali. Anaknya yang ada sih. Dari dulu sampai sekarang saya teliti. Rupanya titiknya dapat. Dia takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Saya teliti lagi, pihak B, kok hidupnya berantakan ya? Dia di tempat. Saya teliti dia rupanya nggak takut sama Tuhan, nggak mau beribadah, nggak mau berdoa. Di rumahnya banyak kayak suasana yang tidak dari surgawi. Puji Tuhan, dari kecil saya belajar bicara sama Tuhan. Sampai saat ini saya diberikan pengalaman Tuhan pernah melayani bertenar. Saya juga sering berkata dalam hati sama Tuhan, seperti contohnya misalnya Bapak kurang dalam hati saya berdoa aja, Tuhan Bapak kurang gue seberapa Tuhan luar biasa gitu. Waktu itu abangku melamar tentara, nangis aku saat malam jam 12 malam sebelum kau lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat dahsyat. Aku senangis-nangisnya di depan di lantai 3 di Samuel, senangis-nangisnya di depan Tuhan. Tuhan, aku janji melayani Tuhan. Senangis-nangisnya, karena di situ terakhir abang bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Banyak besoknya. Terus aku waktu itu mengambil ngelamar jadi kepala bagian umum di Pioneer Operation, tapi saya putuskan, Pak, aku keluar. Langsung tanya, Pak, bisa nggak aku melayani? Puji Tuhan, banyak sekali mujizat jadi mujizat. Penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan ubah sedikit demi sedikit keluarga kami,
Terima kasih Bapak Ibu yang bisa melalui doanya buat keluarga kami, ini kami sekeliling keluarga kami juga doa dari Tuhan menyatakan tentang sinapun yang dipakai dan kemudian Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Mohon siap ya. Oke, Tuhan berkati kita. Baik kita. Gak usah Pak, nama-namanya ya. Mana gue? Mas ya. Ini barang nanti. Oh, siapa? Oke, nah jadi kita akan akhiri kita akhiri pemberitaan firman Tuhan seri kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Tuhan di setiap waktu. Keluargaku adalah surga. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Roh Allah di setiap waktu. Keluargaku adalah surgamu. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Injil membuahkan segalanya. Keluarga atau pribadi kepala penjara yang ada di Filipi hampir putus asa karena mengetahui pekerjaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penjara terbuka yang menurut anggapannya semua tawanan sudah melarikan diri. Tapi di sana hambamu Paulus dan Silas mencegah dia untuk mencelakakan dirinya sebab mereka tidak melarikan diri. Dan hal yang baik ini menyebabkan kepala penjara yang tersungkur karena dia melihat ternyata ada orang-orang yang dipenjara tetapi tidak ada niat jahat untuk melarikan diri. Padahal itu sebuah kesempatan yang baik bagi seorang yang terpenjara untuk melarikan diri. Akhirnya dia tersungkur dan dia berkata, apa yang harus kuperbuat Tuhan sekalian? Dan firman Tuhan berkumandang di dalam hidupnya, percaya kepada Kristus dan membawa firman Allah ke dalam keluarganya, diberitakan dan seisi rumahnya percaya, dibaptis sehingga rumah itu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan, dan keluarga itu menjadi keluarga yang bersaksi kepada banyak orang, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini harapan dan ini doa kami. Pulihkan setiap keluarga kami ya Tuhan, yang masih dalam proses menuju kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus bekerja, menjamah setiap kepala rumah tangga, menjamah ibu rumah tangga, menjamah sekalian anak-anak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menolong kami malam hari ini, dan juga kesaksian yang disampaikan. Sungguh Tuhan luar biasa. Tuhan, Engkaulah yang kembali mengembalikan kasih yang semula kepada Ibu Koro Simanungkalit, supaya rohnya kembali berkobar-kobar, bersekutu dengan Tuhan sebagaimana pernah dia lakukan pada masa yang lalu, bahkan lebih lagi di hari tuanya ini, karena banyak kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Berkati anaknya yang saat ini bersama dengannya, yaitu anaknya Hendrik ya Tuhan. Tolong dan berkati, arahkan kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Tuhan rancangan-Mu yang terbaik dinyatakan atasnya, dan biarlah Tuhan dia mendapatkan pekerjaan
yang sesuai dengan kemampuan, skill, keterampilan yang Tuhan nyatakan atasnya. Dan doa kami, dia juga mau terlibat di dalam pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang terbaik untuk memuliakan daripada nama Tuhan melalui bakat dan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk saudara kami Jeki Huta Barat. Apa yang menjadi harapannya, Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau jawab setiap doa-doa yang dinyatakan kepada Tuhan untuk keluarganya, supaya keluarganya seluruhnya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga melayani akan Dikau. Doa kami Tuhan, ubahkanlah atmosfer dari daerah Lubu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh daerah Mela 1, Mela 2 ini, khususnya tetangga-tetangga mereka, dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Atmosfer surgawi turun di tempat ini, atas daerah ini, sehingga semua orang datang untuk menyembah, memuliakan, mengagungkan daripada nama Tuhan. Kejahatan-kejahatan remaja itu semuanya dapat dihancurkan sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk, narkoba khususnya yang merusak generasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini kami mohonkan kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau berubah dari kehidupan yang jahat, kiranya kami mohonkan kepada Tuhan supaya aparat-aparat hukum boleh bertindak, menindak daripada setiap kejahatan yang ada, supaya tidak merusak generasi-generasi yang lain yang belum terkena dengan apa yang menjadi penyakit masyarakat ini. Doa kami juga supaya seluruh pemuda-pemuda yang ada di daerah ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak suka melakukan keonaran, apalagi pada musim-musim yang sekarang banyak sekali terjadi keresahan, pencurian di mana-mana. Tapi kami mohon kepada Tuhan, sadarkanlah setiap mereka bahwa apa yang mereka lakukan merugikan orang lain dan juga merugikan diri mereka sendiri. Karena itu Tuhan, damai yang daripada Engkau turunlah untuk daerah Mela 1 dan Mela 2 ini. Dalam nama Yesus, bebas dari narkoba, bebas dari judi, dan juga bebas dari pesta pora. Dalam nama Yesus, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, kita lihat persembahan kita. Ada pertanyaan? Ya, warta jemaat bagi kita untuk malam hari ini. Yang pertama, di minggu terakhir, tepatnya tanggal berapa ya? 28. Minggu terakhir, satu dia, tanggal 28 itu adalah puncak dari bulan keluarga. Nah, jadi kepada kita seluruhnya jemaat Tuhan yang ada orang tuanya, beribadah bersama dengan kita. Ya, langsung aja nggak mau. Nah, ya. Dijalankan aja. Yang ada keluarganya bersama dengan kita beribadah, masing-masing kita membawa kado untuk orang tua, ya, membawa kado untuk orang tua. Misalnya seperti kami kan ada 3 anak kami, Pawel, Sarah, dan juga Gemilang. Jadi nanti mereka menyiapkan kado lah, surprise untuk orang tua, diserahkan di ibadah itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau keluarga Ibu Manungkali misalkan, nanti yang lah yang siapkan kado, gitu ya. Nah, tapi jangan misalnya gini, "Ma, minta dulu uang untuk beli kado." Itu tidak surprise lagi. Iya kan? Udah tahu dia, aku tahu dia kado harga 10.000.
Jadi tidak gitu ya. Nah, jadi pintar-pintarlah membuatnya gimana supaya berkesan. Nah, tidak perlu dibuat juga surat di sana ucapan terima kasih, minta maaf kepada orang tua. Jadi nanti acara bulan keluarga kita juga seperti pada kesempatan anak datang kepada orang tua, kasih kado, kasih surat, dan kita beri waktu hening untuk orang tua baca surat anaknya, lalu peluk, doakan berkati anak. Seperti itulah gambaran ibadah kita pada tanggal 28. Nah, lalu rezeki ya kalau dia mempersiapkan kadonya ya bisa bisa bawain nanti ke gereja kan, atau tidak ya nggak dapat momen ya di rumah lah diserahkan, kira-kira gitulah jadi gambarannya. Jadi nanti untuk anak sekolah minggu seterbuk disiapkan supaya mereka mempersiapkan hal yang baik untuk orang tua dan menjaga mereka selama 1 bulan ini, dan juga buat surat yang jujur untuk orang tua ucapan terima kasih dan jadi untuk pemuda juga gitu Bang Briannya nanti disampaikan di pemuda kita konsepnya seperti itu ya. Jadi kita pun yang pemuda orang tua kita yang ada orang tua di gereja yang hadir, jadi bawa kado buat surat untuk orang tua baca ya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi supaya ada ada nuansa bulan keluarga kita untuk tahun ini. Sebelumnya memang ada, tahun ini tapi konsep bulan keluarga kita ya. Ayo, ada jajan bukan? Nah, tamulah jajan 2 minggu ini, siapkan kado untuk bawa mama ya. Oke, jangan merasa rugi. Oke, itu saja Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya banyak untuk Inang ya. Walaupun Inang tidak bersama kantor sedikit, sangat berharap supaya ke rumah pula dulu. Om, katanya. Oke, tidak jadi masalah. Dirinya pun di rumah itu rumah menjaga katanya gitu ya. Dan kemarin juga jumpa sama tulangnya di rumah sakit. Anaknya yang siapa pula dia? Oh belum SMP masa SMA ya. Anaknya yang polisi itu melahirkan anak kedua, bukan di Medan juga. Jadi saya ceritakan juga dia ini udah 2 besia hati Jeki itu ini kita temui jangan luar minggu. Jadi hari Rabu di jauh di itu nggak ada lah apa ya? Jadi tahu tulang itu di sini kita ibadah hari ini. Oke, ada doa itu tadi doa sahabat ya, doa sahabat yang lain. Ada lagi dari antara kita. Berarti yang kami saja ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan di tengah-tengah kami dalam ibadah kami malam hari ini. Kau menyatakan maksud dan kesenangan Tuhan untuk setiap keluarga. Kami berdoa kiranya seluruhnya kami diberkati dan anak-anak kami bahkan generasi kami ya Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang menjadi sukses dan juga mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah pertolongan dan kasih Tuhan yang melawat seluruh jemaat-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami mohon kehadiran dan lawanan Tuhan terjadi dalam ibadah kami. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, Engkau urapi mereka supaya persiapan-persiapan yang baik mereka boleh lakukan, dan juga dalam pelayanan mereka boleh meninggikan Tuhan dan mereka boleh merendahkan diri dengan bersungguh-sungguh mempersiapkan seluruh kehidupan mereka di dalam melayani Engkau. Urapi Tuhan hamba-Mu, baik itu mereka yang melayani seluruhnya mulai dari pintu depan sampai ke altar ya Tuhan. Kami berdoa turunlah kuasa Roh Kudus memenuhi seluruh hamba-hamba-Mu sehingga
sehingga seluruh ibadah kami senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan terlebih kami memohon Tuhan supaya seluruh jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, oh Bapa, bila rasa haus dan lapar akan Tuhan, Kau curahkan, Kau taruhkan di dalam hati seluruh jemaat-Mu, sehingga dengan antusias datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengajak seluruh anggota keluarga untuk beribadah bersama-sama Tuhan pada hari Minggu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati menyertai seluruh ibadah kami, baik itu ibadah pemuda remaja pada malam Minggu, dan juga ibadah anak di pagi hari, dan juga ibadah dewasa ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk keluarga di tempat ini yang telah memberikan tempat bagi kami untuk bisa kami bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu yang terkasih dan juga Jeki ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati keluarga ini semakin hari semakin mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, maka di dalam keluarga mereka terjadi kerajaan Allah, kebangunan rohani. Seluruh keluarga besar mereka dilawat oleh Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga semua ya Tuhan, seperti janji firman Tuhan, satu orang dalam satu keluarga itu diselamatkan, maka seluruh seisi keluarga itu akan menjadi selamat. Kami percaya juga keluarga besar daripada Jeki di tempat ini, baik itu dari ibu dan juga dari bapak, Tuhan mereka mengalami lawatan Tuhan dan pertemuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk ibadah kami yang sederhana ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami semakin mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk Bapak Hadirat yang boleh hadir bersama dengan kami malam hari ini, di mana Tuhan pada minggu sebelumnya dia berobat ke Medan ya Tuhan, dan kami bersyukur buat hasil yang telah keluar ya Tuhan. Bapak ini dalam keadaan sehat dan senantiasa Tuhan kami meminta supaya kesehatannya terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan dalam keluarga ini, kami tak berhenti Tuhan untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan, dengan anak laki-laki dan perempuan. Kami berdoa berkati mereka suami istri, walaupun mereka ada di tempat yang jauh dan berjarak ya Tuhan, tapi kasih cinta yang daripada Tuhan memenuhi keluarga ini, sehingga damai yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, maka melalui kehidupan Hadirat ini yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan akan menjadi kesaksian kepada semua orangnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan keluarganya, istrinya, dan seluruh keluarga besarnya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, dan sebelum kami pulangnya Tuhan, kami mohonkan biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita mohonkan berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Kita tentukan untuk ibadah konser kita minggu depan di rumah
siapa kita minggu depan? Minggu depan memang harusnya dari bawah siapa ya? Bapak Parija, Bapak Sindia. Taruhin telepon aja ya. Ade, gimana Pak Ade? Bersedia keluar rumah? Iya, bilang saya dua saja. Di atas kan ada bilang dua itu ada tiga. Iya. Jadi di apa lah Pak Ade di rumah, tuan rumah Pak Ade. Nah, jadi kalau Pak bisa Pak Ade mau tuan rumah, oke, 3 minggu lagi Pak. Karena tadi kita pegang, kita konsel gabungan, tuan rumah konsel satu. Baru setelah itu, pada jadi gabungan semua Pak. Iya, gabungan semua. Iya, jadi tuan rumahnya konsel dan yang lain juga konsel. Oke. Nah, itulah pengumuman untuk kita malam hari ini. Komsel minggu depan kita pakai tempat di gereja di lantai 2 yang tuan rumah keluarga Bapak Adil. Dan minggu berikutnya itu kita ibadah komsel gabungan, semua jemaat bergabung dan juga seluruh komsel 1 sampai 8 di gereja. Dan minggu berikutnya Pak Adi dan bergumam juga di gereja yang mengumumkan hari ini. Jadi untuk melayani minggu depan mulai kita buat di grup dan lupa lagi tanggal 24 ya. Rabu tanggal 24. Ya, saya mau aja kita lihat. Oh, dua. Di rumah yang melayani siapa WL kita? Tanggal 24. Kemudian kemarin kan gagal. Aku sudah tidak tahu karena ada di satu sini akhirnya yang kemarin terus ada di HP biasanya tidak bertemu. Oh, jadi ini ada peluang ya? Mudah-mudahan. Oh, betul. Oke. Kita ada belum yang dibuat gantinya mana tahu tidak bisa aku ada. Oh iya, oke. Oke, kita buat gantinya siapa kira-kira? Ganti. Tahu tak? Oh, si Maria apanya ya? Cadangannya Maria ya? WL minggu depan. Nah, WL yang sesungguhnya pemberian. Kalau dia pas kerja tidak bisa langsung pulang, si Maria, oke? Oke. Ya, musik tetap Pak Hendrik ya. Pak Hendrik simbol, pas ya, simbol kan? Pemimpin sharing, Pak Adilan, bisa Pak ya? Nanti apanya dikirim. Selesaikan dulu ini baru kedua. Dua syafaat, siapa dua syafaat? Ibu apa lah ya? Ibu Tiwi di Manungkali. Oke. Saya baca sekali lagi, habis ini kita berdoa.
Shalom, ibadah Komsel 4, Jalan Panurusan Mela 1, Rabu tanggal 24 Juni 2026 di GBI Mela, tuan rumah Bapak Adel Hutagalung yang melayani WL Brian, nah, WL 2 Maria, ya, kalau berhalangan Bang Brian. Terus musik Bang Hendrik Imbolon, pemimpin sharing Bapak Adirat Diwu, Tuas Bapak Ibu Tiwi Borus Manukari. Demikian Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kepada tuan rumah kami persilakan. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan, baik kita mengucapkan syukur Bapak, baik saat ini kami berkumpul dalam Tuhan, bisa berhati Tuhan, mungkin menjaga Tuhan, mungkin akan baik Tuhan, berdoa Tuhan buat kebaikan kesehatan, kekuatan, keluarga, Tuhan, semua jemaat-jemaat yang hari ini Tuhan, Tuhan, Bapak, kesempatan di Tuhan, baik, sekarang kepada diri Tuhan kita akan membuat Amin. Amin. Aku tunggu kapan-kapan ini ya. May amang nang. Dalang ano may ada piminta di pesta itu tonang to. Oh, Anong pesta masa nulit mamor itu. Jadi dan kubo to. Akas pwede na ibanakan diri doon ya. ya kita dari kita berdiri dengan di rumah opung sekarang. Oh, jadi bisa maju ruangan dia, perempuan. Oh. Jadi na itong lisando. Kung may doktor hindi na kinimunik do. Pernah mabuti. Jangan masuk di berhasil lah ya. Oke. Jadi kalau kasih Jekion 3 marahinya. 5. 5. Nomor 3 si Jeki. Nomor 2. Kedua nomor anak, keluarga 2. Tahun siya banget siya doktor naman. Sila di paluman di Matagalo. Silang ruangan. Alam mo kung ba niya memang meninggal indah. Siya banget noon, kaya matutong pangwarat. Meninggal may huruf sa tao. Jadi siya banget matinggal. Walau dapat si kembat na may dakpon ng dohonan na amurang cerdas tuminang ka. Kada mga lambog o yan nga Udah mau. daw. Idol ko niya ma. Kada lebih berkeluarga. Kada doon. Antara ini. 5 pangalan dito kami tulog ko kita. 5 kajal. Ini mau pandita Tagalog, pasanya inang. Sabungan bukan di sungai yang. Tumeng halaman. Oh, sungai. Matang tumulong tumeng. Ada jumban. Dua duduk berbak. Sama juga kuat deh. Jadi saya mengempatkan hatang do. Ya. Hatang. Tahu. Hatang dulu lah. Anak pertua. Nah. Oh, ini. Buat kami kalau buat dia buat pengagalan. Nah bulan 2 dia meninggal meninggal dia.
Jadi kok kamu dari awal lengkap? Iban, kamu disuruh tulang nanti dan. Oh. Ay, tokenya. Anak tulang sa udah non fisika ano. Jadi ho mayon si Dene kali tong aha si haduan ni na. Oh. Jadi menurut si Jeki gabung doa kami. Pertama di Jeki. Tahun dulu ya. Jadi mau sama anak suka pun. Ada, kali sih ada ini Pak. Banyak makan rotinya. Udah apa? Kapan dimulai pembangunan rumah itu? Sempat kali jual, banyak kali apa? Apa lagi? Lagi. Belum masih bertahap lagi. Tahu sudah ini. Itulah mungkin dari sana dulu doang baru. Minggu yang lalu baru dari dan pertama. Oh. Makanya awal belajar karena begitu dia kan ditunda lagi. Nanti dikabar lagi biar datang ke rumah. Tujuan sampai lalu ya. Kalau Iya. tujuan Karena lumayan itu 60 juta nanti udah lumayan tuh nampak apa nih. Tapi sesuai dengan apa mereka. Mereka nggak tahu lah kayaknya. Kalian mencari petangnya, pokoknya segitu lah besar biayanya. Kalau kita tengok kan gitu. Kayak ibaratnya 60 juta kan. Udah itu 25% lah. obat tukang. Iya. Habis itu kita lembagnya di mana sampai siap jadi juga sampai. Nggak apa-apa nggak bisa. Artinya Rumah Selatan memang dulu di Tengkong. kalau gue tukang itu nama sana ada sambil yang apa? Siapa itu udah bisa si Jawa yang di rumah itu? Kalau kemarin ditanya masih ada jam. Coba sama Bang John kan. Iya. Ayo lah pegang itu. Karena kalau nanti apa hasilnya itu nanti capek kau juga nanti apanya itu juga pemeriksaannya itu. Iya, benar. Iya. Teori Nah, karena harus dilihat perkembangannya tiap hari. Makanya harus yang apalah yang liga kerja bisa apa bisa sesuai dengan keinginan apa itu keinginan sendiri. Tidaknya penting juga dulu itu kan naik dari tanah itu supaya agak aman lagi. Anak punya sendiri banyak ya. Soalnya ini kalau ketemu soalnya lagi itu jabatan itu Oh, itu. Mungkin dari foto apa pun foto bawah. Kalau anakmu udah begini udah enak. Kalau apa kegiatannya? Oh, nggak bukan. Kalau udah lain kau, kadang kerja lain.
terima tukang. Pengusaha juga di sana. Dulu dia bilang tukang anak terlalu beliau itu. Iya. Nanti kita suruh dari si Mungkin ke sana hari-harinya lagi dia Pak. Dari sini ke sana kan. Dari itu juga dia yang dapat dia. Oh, udah mana amang nilai tukang minam. Mending deh. Amang dapat beki amang. Udah buruk. Panas banget bingung. Udah salah ada tukang buat dari buku kita. Cuma kung masalah kada dyan na ingat eh. Mungkin alam na belum Amerika itu harus bingung. Perfect prosesnya aja belum nanti. Nabaligat di tema. Oh. Ano yung muli jom sa haon dari mandat. Yang tukang rajo dulu kan. Bapak na di mandat kanyo. On lo pe rajo lo mula di mela dua di mela sadon on lo pe rajo lo ini beton. Bukan masa ya. Olah. Ini nasa ngoni punaon tukat-tukan bapak na itong medyo lo sudi. Madong nilai sa iyo mo nun. Anong napuli? Daon. Malobi 50. Lobi. Mapuno 80 tama diyan. Lobi na. 85 man yung medyo. Om mapagdolo di mela kada mela du om mapagdolo di. Nakabit ko na. Jadi din yon sudah markawat doon ba. Alay chonan doon. Ikawati di sudi. Makana pahangin pa. Dengan lo tak makan. Oh. Ano macam benar nang. Dari saja kok. Goyang sentuh badan ikan retak. Yang anak sekretariat itu kan. Itu tua. Itu apa semua apa? Udah Lima besar tahun. ini. Doon Dari dalam usia 2 tahun sendiri kan. Onahan mo sudi. Kaunon. Kako radyo. Ako ko legit yung dibuka. Alang kabiyon naman dia. Akenan naman ako tahanan dia. Alam na ko ni. Kawat ito. Kawat. Jadi kira ko sila ba? Saan nga na doon? Ako rin. Ibus. Itu agak itu pokok. Dia apa? Ini sih mau didekok. Malam-malam pun kan. Kau nih. Galing ba? Dia lah, kau masih kau percaya goblok. Iya. Aku kalau nggak kena dia dengan kau kan lagi bisa apa? Ya. Dari mana tadi orang apa? Orang dari sini ya kan? Nah, lebih dekat di sini ya. Orang ini kayak cepat sih. Bagus sih dia buat. Ambil aku. Kalau kita Yan, buat orang lain. Berapa S20? Itulah. Samsung sudah S20 tidak sombong masuk terus minimum. 26 enggak? Eh? 26. Itulah. Orang masih S1 sombong luar biasa.
Enggak culun. Samsung juga S26. Jadi siapa yang mau tanggung jawab si Jeki? Ya kan? Nah, dia terpulang ke rumah. Kan? Dari bisa, berarti jalan kaki lah, pulang juga jauh. Atau diantar lah. Udah masuk aku. Dekatnya dia kan. Ke bapak pulang Seraja Enggak. pulang Seraja. Enggak. Dan nanti Ada kan yang tanggal berapa? Nanti aja bisa ini. Apa kerja apa aja? Mau jalan. iya, ada yang ada. Masuk mau baca itu. Oh, kan udah baca. Jangan kan udah om dulu Pak dari kan Yuk pulang. Indonesia kami pulang deh. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa minggu depannya. Kami juga bilang terima kasih lah Jeki. Udah dikasih tempat untuk ibadah malam ini. Udah dikasih kami makan roti lagi. Tuhan memberkati. Dek, bungkus kan itu dek. Bungkus kan. Tapi kau. Kau ini yang mana? Kau. Oh, kira Lama pakai handphone itu ya. pakai karton. Pakai kemana? Kartolina lah. Ada masih. Jadi siapa duluan diantar? Aku. Belakang apa? Puan duluan. Tadi udah orang Berarti kami kembali lagi. Jangan itu. Tahu lah. Biar bingung. Banyak kan sama kami Jeki. Pak, ada yang lain lagi mau? Hah? Ganti mau nggak? Mau ya Mas. Di kelas. Cuma 3-3. Tahu betul tinggal masih saya makan. Hah? Banyak. ada yang di SMA tuh. Oh. Tapi lagi. Oh, Iya kalian. Iya oke. ada kau nak membawa kita. Kalian kan kita bisa. Betul-betul bukan. Jangan kecil. Fraksi Maria. Ciliwung. Iya. Yes. Membuat hamil. Iya. Ya, tiga udah beda. Terus tidak. Inilah markas siapa si Jeki. Gambar kontra aja. Ini di mana? Atau kita antar aja lah. Biar sama Pak Muhammad. Tapi Tapi